Ultra Galaxy Fight. The Absolute Conspiracy. Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi video kali ini kita balik lagi di sesi batok ya guys ya, alias bahas tokusatsu ya. Oke, jadi untuk sesi batok kali ini guys ya, kita akan membahas sedikit ini ya soal episode 1 dari mini series Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy guys ya. Dan untuk kali ini temanya masih sama guys ya, dimana saya akan menampilkan gambar di belakang layar ini, kemudian kita bahas bersama persinnya guys ya. Oke, langsung saja kita mulai nih guys ya. Jadi sebelum kita mulai juga, ini saya pengen minta maaf lah ya, karena untuk pembahasannya ini jauh lebih telat daripada channel lainnya. Tapi semoga kalian tetap bisa terhibur lah ya dengan cara pembawaan saya, yang mungkin ya tentunya ada informasi lainnya pasti saya sampaikan di video ini gitu ya. Oke, kita langsung mulai guys ya. Nah, di awal scene dari mini series ini ya guys ya, di sini ada Ultraman Zero yang sedang memperkenalkan ya soal dari si Ultraman Reboot. Di sini juga disebutkan ada sebuah kejadian yang membuat Ultraman Reboot itu bergabung dengan Galaxy Rescue Force ya. Kemudian di satu bagian itu juga Ultraman Zero ini sempat mengatakan guys ya, kalau kejadian ini adalah akan menuju kepada perang yang lebih besar guys ya. Itu kayak kalau kita nonton Inggrisnya sih ngomongnya begitu ya, pakai sub Inggris ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Di scene selanjutnya itu terlihat si Absolute Tartarus ini muncul di dekat dari planet M78, dimana dia itu mengatakan kalau planet ini terlihat indah ya. Kita nggak tahu dia itu mengagumi keindahan dari planet ini atau ingin menghancurkannya ya, kita masih nggak tahu. Cuma di sini sepertinya sih dia tuh sangat inilah ya, sangat tertarik dengan keindahan dari planet M78. Tapi ini cuma asumsi saya saja guys ya, bisa aja salah gitu ya. Oke guys, kita lanjut di scene selanjutnya ini guys, yaitu diperagakan ada planet Mikarito, dimana di sini kalau kita lihat ya dari pernyataan dari Ultraman Max, dimana dia itu mengatakan kalau planet ini mengalami sebuah kejanggalan, dimana planetnya ini mengalami penuaan dengan cepat ya. Ini tentunya hal yang tidak biasa ya. Jadi sebagai prajurit dari M78 mereka tentunya harus menyelidiki kejadian ini. Nah, itu Ultraman Max sama Ultraman Reboot datang ke sini. Kemudian guys ya, di tengah pencarian mereka tuh menemukan telur dari si Maga Orochi. Dan di sini si Max itu sempat mengatakan kalau telur Maga Orochi itu harusnya sudah disegel ya, tapi kenapa masih muncul di sini? Kemudian dari tentakel yang kita lihat itu adalah tentakel milik si Goodies guys, yaitu Goodies yang pernah muncul dan dikalahkan oleh Ultraman Great guys ya. Oke. Kemudian di sini ketika si Ultraman Max itu mau mendekati ya telur dari Maga Orochi ini, si Hellberos itu muncul untuk melindungi telurnya. Jadi terjadilah sedikit pertarungan ya. Walaupun di sini Reboot itu kelihatan enggak terlalu membantu sih, dia cuma ngeluarin yang jurusnya yang Ultranet itu ya buat nangkep atau menghentikan gerakan dari si Hellberos. Sedangkan si Ultraman Max di sini dikasih sedikit screen time lah ya guys ya, untuk menunjukkan kemampuan-kemampuan yang dulu pernah ditampilkan di seriesnya ya. Nah, di sini guys ya, setelah itu si alien Sran ini itu musuh bebuyutan dari Ultraman Max ini kemudian muncul ya, menyerang keduanya. Kemudian si Ultraman Max akhirnya tertangkap oleh tentakel itu dan energinya itu disedot di sini guys ya. Akhirnya supaya si Reboot nggak kena tangkap dan bisa menyampaikan informasinya, si Reboot itu disuruh kembali ke planet cahaya, yaitu planet M78 untuk melaporkan kejadian ini. Sedangkan Ultraman Max di sini setelah ditangkap sama ini ya, itu dia dimasukin sama sel Goodies, dan katanya sih guys ya, dia itu cuma punya waktu ya 3 hari gitu guys ya untuk diselamatkan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi di sini tujuan dari alien Sran itu adalah menguras habis energi dari Ultraman Max itu untuk diberikan kepada si ini ya, telur Maga Orochi, supaya bisa ditetaskan. Kemudian pengapa planet Mikarito ini bisa mengalami penuaan, ini juga energi planetnya ini diserap semua guys ya sama telurnya ini ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Scene selanjutnya itu di sini Ultraman Max itu bukan mati guys ya. Jadi kemarin itu banyak banget yang bilang wah Ultraman Max mati, bukan guys ya. Ultraman Max di sini ya kayaknya dia itu memfokuskan energinya itu untuk melawan sel Goodies yang ada di dalam tubuhnya ya, karena ini nanti akan kita bahas ketika sampai di bagiannya Ultraman Hikari guys ya. Oke, kita lanjut guys ya. Di scene selanjutnya ini diperlihatkan ada Ultraman Julian bersama Ultra Woman Sora yang bertemu dengan si Ratu Izana dari planet Canon guys ya. Jadi ini planet Canonnya adalah setelah Origin selesai ya. Jadi planetnya ini udah dalam kondisi yang aman. Sedangkan ratunya ini adalah ratu yang baru ya, bukan yang kemarin muncul di serial Ultraman Origin Saga. Jadi bisa dibilang
Ratu Izana ini adalah anak dari cewek yang kemarin itu, cuma saya lupa namanya ya. Kemudian guys ya, bisa dibilang lah ya, ini adalah kayak pertemuan inilah ya, politik ya, membangun semacam apa tuh namanya, hubungan politik lah antara planet M78 sama planet Kanon guys ya. Oke, kemudian guys ya, di sini ada sedikit hal juga harus kita bahas ya. Kenapa Ultraman Julian itu dipanggil princess atau putri oleh si Ultra Woman Sora ya. Jadi ini sedikit informasi tambahan juga bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jadi si Ultraman Julian ini adalah putri guys ya, atau bisa dibilang dia ini princess dari planet M78 karena ayahnya itu adalah raja dari planet M78 ya. Jadi walaupun Ultraman King itu namanya Ultraman King, tapi dia itu bukan raja dari planet M78 guys ya. Itu mungkin nanti kita akan bikin satu pembahasan lebih jelasnya lah ya, karena saya pernah baca itu pembahasannya ini sudah cukup lama dan saya lupa itu informasinya di mana. Tapi nanti kalau misalnya udah ketemu, saya bakal bikin satu sesi batok khusus untuk membahas soal ini guys ya. Jadi itulah kenapa Ultraman Julian itu gayanya itu seperti seorang putri guys ya, karena memang dia itu seorang putri raja gitu. Oke, kemudian guys ya, di tengah si Ultraman Julian ini sama Ultra Woman Sora mau pulang guys ya, Ultra Woman Julian ya, Ultraman Julian, susah nyebutnya guys ya. Kemudian guys ya, di sini kemudian di sini muncul ya si Ryu Goset itu menyerang keduanya, tapi serangan Ryu Goset ini sempat dihentikan sama si Ultra Woman Sora ya. Jadi memang Ultra Woman Sora ini selain jadi pemandu, mungkin dia juga jadi pelindung gitu ya untuk si Ultra Woman Julian ya. Tadi saya nyebutnya Ultraman terus, sorry salah guys ya. Kemudian guys ya, di sini muncul juga Ultraman 80 ya untuk melindungi keduanya dan melawan si Ryu Goset. Jadi di sini terjadi sebuah pertarungan yang cukup epic menurut saya pribadi guys ya. Sebagai seorang fans Ultraman, pastinya kita bisa bernostalgia sekali dengan munculnya si Ultraman 80 di sini, dimana Ultraman 80 juga menggunakan beberapa kemampuan yang dulu sempat ditayangkan di seriesnya ya. Kemudian juga diputar itu lagu khasnya, dan itu bener-bener pas nontonnya itu merinding guys ya. Ini pendapat saya pribadi, kalau saya pas nonton itu bener-bener jujur aja pas lihat scene-nya itu merinding guys ya. Gila, keren banget lah ya. Kemudian kita lanjut guys ya. Di sini mereka sudah kembali ke planet M78. Ultraman Reboot sudah melaporkan soal kejadian yang menimpa Ultraman Max kepada Ultraman Taro, Sophie sama si Hikari. Selain itu ini Ultra Woman Julian ya sama Ultra Woman Sora beserta Ultraman XT ini juga baru kembali dari planet Kanon ya. Kemudian di sini kita mendapatkan sebuah informasi tambahan juga guys ya, dimana di sini dikatakan kalau Ultraman Reboot sama Ultra Woman Sora di sini adalah teman masa kecil ya. Jadi mereka ini akrab sekali lah ya. Oh, tadi saya juga lupa ya guys ya. Jadi untuk si Ratu Izana itu guys ya, dia juga merupakan salah satu anggota dari Galaxy Rescue Force ya, bersama si Ultraman Reboot ini guys ya. Nanti kita bahas lebih lanjut soal Galaxy Rescue Force lah ya, karena menurut saya itu pembahasan yang menarik ya. Oke, jadi di sini guys ya, Ultraman Hikari itu membuat sedikit analisa lah ya soal keadaannya Ultraman Max. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika Ultraman Max itu kelihatan seolah-olah dia modar alias mati guys ya. Sebenarnya di sini menurut analisa dari Ultraman Hikari, si Ultraman Max itu memfokuskan guys ya seluruh energi cahayanya itu ke dalam tubuhnya untuk melawan sel goodies yang ada di dalam tubuhnya ya. Tapi dari analisanya Ultraman Hikari itu paling bisa bertahan dia itu cuma 3 hari guys ya. Jadi selain itu juga muncul kan itu telurnya Maga Orochi sama si Goodies ini juga udah cukup meresahkan ya, karena dua kaiju ini cukup berbahaya. Ditambah juga dikatakan kalau Ryu Goset ini muncul. Jadi akhirnya ditentukan lah guys ya, dibikin jadi 2 tim, dimana Ultraman XT mungkin nantinya ya ini dia bakal pergi untuk mencari atau menyusul si Ryu Goset ya guys ya. Sedangkan Ultraman Reboot itu dikirim untuk pergi latihan di planet K76 guys ya, tempat latihannya si Ultraman Zero sebelum dia itu muncul di movie-nya guys ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lah ya. Kemudian di sini Ultraman Hikari itu diminta guys ya untuk membuat penawar dari sel goodies dalam waktu 3 hari. Jadi guys ya, untuk misi penyelamatan dari Ultraman Max ini akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari guys ya. Gila, mepet banget ya. Kemudian kita lanjut ke scene terakhir guys ya, dimana Ultraman Reboot sudah sampai di planet K76.
Dimana di sini si Ultraman Reboot langsung disambut oleh Ultraman Powerade sama Ultraman Great yang akan melatihnya ya, karena waktunya mepet cuma 3 hari. Jadi di sini pastinya mereka bakal ngelatih si Ultraman Reboot ini dengan keras guys ya. Tapi ya inilah ya, nggak sekeras ketika Ultraman Zero dilatih sama si Ultraman Leo ya. Jadi yang kita nonton di movie ya Mega Monster Battle Galaxy itu guys ya, itu Ultraman Zero ketika masih menggunakan Tecto Gear itu dilatih sama Ultraman Zero itu di planet ini juga ya. Jadi ini adalah tempat berlatih dari para Ultraman lah ya, untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, segitu dulu guys ya untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dengan pembahasannya. Oke guys, kemudian guys ya, kalau misalnya di dalam pembahasan kali ini ada yang kurang atau nantinya teman-teman pengen menambahkan, itu boleh banget ya. Silakan kalian tulisin aja di bagian komentar, atau mau diskusi juga silakan kalian tulisin di bagian komentar ya. Asal jangan sampai ribut di bagian komentar ya. Mari kita bikin sebuah komunitas Ultraman yang jauh dari namanya toxic sama hal-hal yang bikin ribut lah guys ya. Oke, jadi kalau kalian suka dengan video pembahasannya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya guys ya. Oke, kita akan ketemu lagi di next video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.